Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sini Maya Putri di sini akan menjelaskan code untuk menghasilkan tampilan seperti ini untuk aplikasi ini. Pertama, kita membuat data helper di kelas Java. Di sini dalam data helpernya digunakan untuk menginputkan data pertama dalam database-nya. Di sini kita membuat nama database-nya yaitu perpustakaan.db. Lalu kita akan menuliskan tabel peminjaman dengan nomor pinjam sebagai primary key, nomor anggota integer, dan field lainnya. Lalu kita akan memasukkan datanya sesuai dengan urutan nomor pinjam, nomor anggota, nama anggota, nomor buku, judul buku, pengarang, tanggal pinjam, tanggal habis, status. Dengan masing-masing diberi nilai 01, 212, Cindy, 001, bahasa pemrograman, Guntur Maulana, 6, 1220, 1220, dan statusnya dipinjam. Lalu membuat tabel yang kedua di dalam database-nya, yaitu tabel login. Di sini untuk menampung data-data dari username dan password dengan nomor sebagai primary key-nya. Auto increment berarti akan diurutkan dari yang 1, misal 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Lalu di sini kita memasukkan data di dalam tabel login tersebut dengan value masing-masing username-nya Cindy Meza dan passwordnya 123456. Selanjutnya kita membuat tampilan untuk activity buatnya, tampilan untuk membuat formnya. Di sini menggunakan linear relative layout, menggunakan relative layout sebagai layoutnya. Lalu linear di sini untuk membuat membagi layoutnya menjadi 3 bagian untuk berwarna orange, hitam, dan putih. Selanjutnya, text view digunakan untuk membuat judul dan teks lainnya. Lalu untuk inputannya menggunakan edit text. Lalu ada 2 button, yaitu button simpan untuk menyimpan dan button kembali untuk ke layout yang berisi menampilkan nomor anggota kita. Lalu ada tampilan update, hampir sama dengan activity untuk membuat. Di sini update akan menampilkan yang sudah kita buat tadi, tapi bisa kita ubah. Di sini menggunakan relative layout. Linear layout seperti tadi digunakan untuk membagi layout yang menjadi 3 bagian. Lalu text view-nya untuk teks. Di sini menggunakan text view untuk menampilkan teksnya atau judul di masing-masing namanya. Lalu edit text di sini digunakan untuk inputan atau untuk mengganti yang mau kita ganti tadi. Selanjutnya membuat activity lihat data. Di sini kita menggunakan relative layout, linear layout untuk membagi menjadi 3 tadi. Dan di sini semuanya menggunakan text view untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan atau data yang sudah kita update. Selanjutnya ada satu button di sini kembali akan tampil ke halaman atau layout di activity main. Selanjutnya ada tampilan login. Di tampilan login menggunakan relative layout. Seperti tadi linear layout ini untuk membagi 3 layout. Lalu di sini ada text view untuk menampilkan judulnya. Lalu text view untuk menampilkan tulisan silakan login. Edit text digunakan untuk menginput username. Adapun di sini menggunakan drawable start itu untuk ikonnya.
Sama seperti tadi, edit text digunakan untuk menginputkan password. Terdapat dua button, yaitu login dan reset. Ketika button login diklik, maka kita akan ditampilkan ke layout activity main. Jika reset, maka akan menghapus yang kita inputkan tadi. Selanjutnya ke Java. Di Java yang pertama kali yaitu ada login.java. Di sini kita mengimportkan dulu library-nya, lalu instansiasi dari masing-masing tipe inputan. Lalu DB helper dipanggil untuk database-nya. Lalu user ini edit text tipe datanya tipe inputannya edit text itu dengan mengambil dari ID username. Lalu password mengambil dengan ID password. Lalu selanjutnya ada untuk tombol button login dan reset. Sama-sama diambil dari ID login dan ID reset. Di sini ada cek login untuk mengecek apakah username dan password itu sama. Nah, di sini ada function untuk cek loginnya. Di sini kita akan memilih dari tabel login di mana username dan passwordnya. Selanjutnya itu ada main activity.java. Di sini kita akan mengimport semua library-nya tadi yang akan digunakan. Lalu instansiasi dari masing-masing tipe inputan. Seperti instansiasi menunya, list view-nya, daftar, data helper-nya untuk database-nya, kursor, dan main activity-nya. Lalu ada intent untuk memanggil layout lain. Selanjutnya di sini kita akan instansiasi database-nya. Di sini kita akan ini membuat pilihan. Ada lihat data, update data, dan hapus data. Dengan nama title-nya itu pilihan. Ketika kita memilih case 0 atau lihat data, maka diambil dari nomor anggotanya. Di sini juga dari nomor anggota dan nomor anggota di sini. Ketika delete, maka query-nya delete from peminjaman itu tabelnya dari nomor anggota, diambil dari berdasarkan nomor anggotanya. Selanjutnya itu ada update.java. Seperti tadi, import, lalu instansiasi variabelnya berdasarkan input-inputan. Di sini kita mengambil nilai dari ID yang ada di update activity.xml-nya. Lalu di sini ada SQL database, query untuk mengambil data dari tabel peminjaman. Di sini set text-nya untuk menginput menuliskan tadi. Lalu ini ada button set text itu untuk menampilkan atau menaruhnya di sana. Terus di teks ini yang udah kita instansiasi tadi. Lalu ada button, dua button diambil dari update dan button kembali. Lalu ketika kita mengklik button satu atau dari ID update tadi, maka akan terupdate di sini kodenya. Selanjutnya ketika kita mengklik button 2 kembali, maka kita akan finish atau layout main activity tadi. Ada manifest. Untuk di sini manifest ditambahkan di bagian activity login-nya untuk menampilkan login pertama kali atau menampilkan layout login untuk pertama kali aplikasi dibuka. Berikut adalah tampilan ketika aplikasi dijalankan di Android. Tampilan utama yaitu login. Di sini
memasukkan username dan password. Untuk login, maka klik login. Lalu di sini ada kode anggota yang sudah diinput sebelumnya. Ketika kita ingin membuka, dibuka. Lalu untuk melihat data, lihat data. Terus update data. Misal di sini judul bukunya bahasa pemrograman diganti dengan bahasa Java. Lalu klik update. Maka ketika kita lihat data, judul bukunya akan berubah menjadi bahasa Java. Selanjutnya yaitu hapus data. Maka data tersebut akan terhapus. Untuk menambahkan data, klik buat data baru. Masukkan nomor pinjaman, lalu nomor anggota, lalu nama anggota, nomor bukunya, judul bukunya, nama pengarangnya, tanggal meminjam, lalu tanggal habis itu tanggal masa habis atau jadwal untuk mengembalikannya itu tanggal selanjutnya status bukunya dipinjam. Lalu untuk penyimpanannya klik simpan. Nah, di sini akan ada kode anggotanya. Ketika kita klik dan lihat datanya, maka data yang kita inputkan tadi sudah tertera di sini. Kembali. Untuk menunya itu ada profil, terus ketika kita ingin logout, kita pilih logout di sini, maka akan tampil ke halaman login seperti di awal tadi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.